Tadi kita sudah mendengarkan suara dari Pak Kiflan menyatakan bahwa penting sekali memang untuk memutarkan dan menonton film G30 SPKI. Lantas bagaimana tanggapan dari Pak Bejo Untung? Kami ingin ke Pak Bejo Untung, masih bersama kami tentunya. Pak Bejo? Pak Bejo, menurut Anda apa masih penting film ini diputar lagi? Ya, saya berpendapat film apa yang disebut pengkhianatan G30 SPKI itu adalah bersumber dari hoax, ya. Hoax itu artinya satu kebohongan. Karena itu apabila pada 53 tahun sesudahnya itu masih meneruskan pemutaran film hoax ini, sama saja ingin memutar balikkan sejarah, dan itu berarti akan melanggengkan kebohongan, ya. Sekarang saya ingin ceritakan sedikit bahwa pada tahun 65 sebetulnya tidak persis apa yang seperti digambarkan di dalam film tersebut. 65 adalah suatu rekayasa yang sangat canggih, ya. Pembunuhan jenderal itu memang sudah direkayasa, dan sebetulnya bukan PKI yang membunuh, tetapi adalah angkatan darat, tentara. Tetapi ada suatu hal yang aneh, yang membunuh angkatan darat, ya, tetapi kemudian dia dibunuh justru orang-orang PKI yang sampai memakan korban 500.000 sampai 3 juta jiwa, ya. Sekarang sudah 53 tahun, anak-anak muda sudah terbuka, ya, sudah bisa melihat beberapa film dokumenter. Sekarang ada film yang disebut The Act of Killing, The Silence. Itu betul-betul kelihatan bahwa ternyata PKI menjadi korban. Pada tahun 65 ini perlu kita terangkan bahwa sebetulnya PKI menjadi korban rekayasa perang dingin, yaitu demi kepentingan imperialis Amerika Serikat. Ingat bahwa Amerika tidak suka kalau Indonesia dipimpin oleh Soekarno, dan karena itu mencari dalih rekayasa bagaimana menggulingkan Soekarno. Soekarno adalah presiden yang sangat populer di kalangan rakyat, didukung oleh rakyat, dan itu sangat sulit untuk ditumbangkan. Berkali-kali ada pemberontakan PRRI Permesta, ada Darul Islam DITI yang dibubarkan, ya, ada itu mata-mata Amerika yang ditembak jatuh. Itu semua adalah karena Amerika memang sengaja ingin menggulingkan Bung Karno. Nah, bagaimana caranya menggulingkan? Ternyata dengan cara ya rekayasa jenderal itu dibunuh yang seolah-olah oleh PKI. Itu padahal tidak benar, ya. Karena apa? Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Jess Melvin di Aceh, itu tanggal 1 Oktober itu sudah langsung diperintahkan untuk membunuh orang-orang PKI. Dan saya, YPKP 65, sudah menemukan paling sedikit ada 251 titik kuburan massal di mana-mana, ya. Jadi sekarang setelah 50 tahun yang penting ialah, ya, marilah kita dengan rendah hati, dengan jernih, dengan tenang. Marilah kita berpikir bahwa tahun 65 sudah lewat 53 tahun, marilah kita maju ke depan dengan apa? Dengan menuju kepada penyelesaian secara bermartabat dan berkeadilan seperti yang dikatakan oleh Jokowi, ya. Sebab kalau ini terlalu diulang-ulang mendekati 30 September itu soal PKI bangkit lagi, itu betul-betul benar, itu akan menimbulkan satu perpecahan bangsa, ya. Jadi karena itu saya lebih baik mendukung untuk ditinjau kembali pemutaran film G30 SPKI itu sama sekali tidak mendidik dengan rakyat, karena itu penuh dengan kebohongan. Sekarang saya lihat dikatakan kalau PKI membantai ulama, masjid dan sebagainya, itu tidak benar, tidak ada. Selalu dikatakan diikut-ikut masalah peristiwa Madiun. Peristiwa Madiun sudah dinyatakan selesai, ya. Itu Bapak Jenderal Sumarsono, orang yang waktu itu betul-betul mengetahui tentang peristiwa Madiun, itu juga mengatakan bukan pemberontakan, ya, bahwa itu disebut peristiwa atau affair, itu mungkin bisa. Tapi sebetulnya apa? Karena itu bela diri, ya. Nah, sekarang yang penting saya sebagai korban langsung juga merasa pernah ditahan selama 9 tahun tanpa proses hukum. Saya mendesak kepada pemerintah ini untuk segera menyelesaikan, karena tahun 65 betul-betul rekayasa politik, rekayasa untuk menghancurkan leburkan PKI dengan target utamanya adalah menggulingkan Bung Karno. Jadi sekali lagi, ya, di dalam film itu sama sekali tidak mendidik. Ada pembunuhan, ada yang banjir darah dan sebagainya, itu sama sekali tidak baik, ya. Jadi karena itu kalau mau secara berimbang supaya diputar juga film, ya, tentang itu The Act of Killing yang karya Yosua yang mendapat penghargaan itu di Swedia, ya. Jadi berimbang. Jadi sekali lagi
sekali lagi 65 bukan pemberontakan PKI, tetapi adalah rekayasa Angkatan Darat. Oke, Silakan. baik. Kalau tadi Pak Bejo menyebutkan bahwa peristiwa tersebut adalah rekayasa atau hoax, kemudian aktornya siapa berdasarkan hasil penelitian atau pengetahuan Pak Bejo? Ya, sekarang sudah dibuka dokumen rahasia Amerika Serikat, ya. Itu dokumen sudah sangat jelas dikatakan, ya, bahwa Angkatan Darat akan menggulingkan Bung Karno dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan tanpa pemberitahuan. Setelah itu akan dilakukan penghancuran PKI. Ini ada dokumennya, ya. Kemudian lagi, CIA juga mensuplai senjata, mensuplai keuangan, ya. Kemudian juga mensuplai alat-alat komunikasi terhadap Angkatan Darat. Gunanya apa? Di dalam rangka mempercepat kehancuran PKI. Dan karena itu dengan dihancurnya PKI, maka leluasalah imperialis Amerika untuk menancapkan kukunya di bumi pertiwi. Dan seperti Anda ketahui bahwa setelah digulingkannya Bung Karno, maka Freeport adalah hadiah untuk Amerika. Ini satu bukti, ya, bahwa itu betul-betul ada rekayasa. Sekarang saya tambahkan lagi bahwa semalam sebelum aksi penculikan itu dimulai, ya, itu justru Letnan Kolonel Latif yang sebagai wakil ketua Dewan Revolusi itu mendatangi Soeharto, ya, di RSPAD. Maksudnya apa? Minta restu bahwa malam nanti atau dini hari nanti akan ada penculikan jenderal-jenderal. Itu pertama. Yang kedua, Jenderal Soeharto sendiri pada tanggal 30 September pagi itu sudah melakukan apel siaga yang mendatangkan itu Kodam Brawijaya dan dari Jawa Tengah 430 dan berapa, ya. Itu maksudnya apa? Untuk mensuplai bahwa akan ada terjadi suatu gerakan Angkatan Darat. Itu dalam kan siap tempur, coba. Itu Soeharto. Jadi sebetulnya Soeharto paling bertanggung jawab dan layak untuk dikatakan bahwa sebetulnya G30S itu bukan PKI dalangnya, tetapi sesungguhnya G30S dalangnya adalah Soeharto, CIA, dan Angkatan Darat. Itulah kira-kira. Ya.